Bapak dan Ibu guru sekalian, untuk lebih memanfaatkan waktu langsung saja kepada kelompok 2. Waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih Bapak Syuhada. Kami dari kelompok 2 Pak, untuk kasus yang pertama, Pak Morris Sirait berperan sebagai coach, Ibu Nubiana Samosir berperan sebagai coachi, yaitu Rina, dan saya sendiri sebagai pengamat Pak. Untuk kasus yang pertama, seorang guru sangat memahami jika Rina salah satu muridnya berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris ke tingkat kabupaten. Namun nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Proses coaching yang terjadi di antara Bapak guru dengan Rina. Silahkan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Rina. Yang bisa saya bantu? Gini, Pak kan meminta saya untuk mewakili sekolah dalam perlombaan pidato tingkat kabupaten. Ya. Saya nggak bisa ikut deh, Pak. Loh, kok nggak bisa ikut? Nggak pede, Pak. Hilang percaya diriku, Pak. Loh, kok bisa kamu nggak pede? Kenapa rupanya? Udah, Pak, banyak jerawatku, Pak. Udah gitu kan, Pak. Tahun lalu kan, udah ikut saya lomba pidato, tapi gagal, kalah. Jadi saya nggak percaya diri, Pak. Nah, Rina, gini. Bapak mau tanya, apa saja kekuatan yang ada dalam dirimu yang kamu tahu? Ya, cuman gini, Pak. Saya memang bisa, Pak, berbahasa Inggris. Saya bisa fasih. Terus saya juga bisa pronunciation saya juga bisa. Ya, tapi gimana ya, Pak? Masih ada yang lain nggak kelebihanmu menurutmu? Ya, saya bisa sih, Pak, untuk merancang pidato. Terus kemarin-kemarin juga saya ikut les bahasa Inggris, Pak. Nah, oke. Sebenarnya kan kamu punya kekuatan dalam diri yang perlu terus diasah dan perlu membangun rasa percaya diri kamu sehingga tidak mudah putus asa seperti ini gara-gara nggak pede kamu jadi putus asa gitu. Sekarang Bapak mau tanya lagi, menurut kamu apa saja yang penting sebagai syarat dalam berpidato? Coba. Syarat utama dalam berpidato itu kan, Pak, menguasai pokok masalah, isi yang diuraikan, terus memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi, kemudian saya dengan pendengar bisa saling mengerti, tujuan dari pidato saya bisa tersampaikan gitu, Pak. Ya udah, memang seperti itulah pidato yang sebenarnya. Berarti kamu tahu kan gitu. Nah, sekarang dari syarat tersebut, menurut pendapatmu mana yang belum kamu kuasai? Saya belum percaya diri karena saya belum terlalu pintar untuk menguasai isi pidato, Pak. Jadi gara-gara ini kamu kurang pede gitu? Iya, Pak. Nah, kalau begitu Rina, begini saja. Apa saja langkah yang sudah kamu buat untuk mengembalikan itu rasa percaya diri kamu itu? Yang bisa saya lakukan, saya harus banyak berlatih lagi, Pak, untuk menyampaikan isi pidato sehingga apa yang saya sampaikan atau apa yang saya tujuan dari pidato saya bisa diketahui oleh pendengar. Nah, saya harus lebih banyak latihan lagi gitu, Pak. Nah, bagus itu. Kembalikan rasa percaya diri kamu dengan lebih banyak lagi belajar. Tahu bagaimana berpidato yang baik dan bisa mempengaruhi pendengar itu dalam pesan dalam pidato itu. Bapak yakin kamu pasti bisa karena kamu punya kekuatan yang perlu diasah, dan cara mengasah kekuatan itu ya ikut lomba semacam ini, lomba pidato ini. Bapak yakin kamu pasti bisa. Jangan pikirkan dulu menang atau kalah, itu persoalan belakang.
Yang terutama dulu, kamu sudah bisa mengembalikan rasa percaya diri kamu dan mendapat banyak pengalaman baru. Gitu. Oke Pak, siap. Saya siap untuk mengikuti lomba pidato. Semoga kita menang ya Pak. Iya, harapan saya juga gitu. Oke, semangat ya. Siap. Oke, terima kasih untuk Pak Morris dan Bu Nurdiana. Demikian proses coaching yang sudah dilakukan oleh coach dan coachee. Dari hasil pengamatan saya, untuk model coaching model Tirta yang dengan model Tirta, dalam skenario yang sudah dibuat oleh Bapak Morris dan juga Ibu Nurdiana, untuk tujuan umumnya kurang jelas. Karena coach tidak menanyakan kepada coachee apa hasil yang diharapkan coachee dari diskusi ataupun pembicaraan mereka. Untuk tujuan umumnya, untuk identifikasi masalah tadi nampak, yaitu Rina coachee tidak mau ikut untuk lomba pidato di tingkat kabupaten. Dan untuk masalah rencana aksinya sendiri sudah bagus, coach dapat mengarahkan coachee untuk mengeksplor apa yang dia miliki, mengeksplor pengetahuan yang dia miliki yang berhubungan dengan kriteria lomba berpidato. Dan juga untuk masalah tanggung jawab, coach yaitu Rina mengambil komitmen untuk ikut lomba pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten sebagai hasil dari proses coaching yang dilakukan oleh coach kepada coachee. Demikian hasil pengamatan yang bisa saya berikan. Silakan Bapak Suhada, saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih Ibu Asima dan juga yang lainnya. Penampilan dari kelompok 2 ini sangat bantu sekali dengan suara Ibu Nurdiana yang manja-manja basah gitu ya. Kemudian juga Pak Christian lumayan basah sehingga membuat suasana menjadi lain. Dan juga Bapak Ibu sebetulnya di dalam kegiatan ini Bapak Ibu tidak usah diganti nama juga, nggak apa-apa ya. Jadi misalnya untuk yang guru ya, guru yang nama 2 guru di sini aja nama Ibu Bapak langsung gitu ya. Tadi Ibu Nurdiana, Rina, udah aja Nurdiana, nggak apa-apa sebetulnya gitu ya. Tidak usah sama dengan yang di contoh kasus itu. Dan bagus Bapak Ibu, diharapkan dengan udah ada 2 penampilan ini kita jelas bahwa bagaimana hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang guru terhadap murid apabila dengan menghadapi masalah. Dan kasus seperti ini memang sering muncul di sekolah kita ya Bapak Ibu ya, termasuk nanti kasus-kasus yang anak merasa dibedakan dengan murid yang lainnya juga memang sering muncul. Baik Bapak Ibu, kita lanjut dulu kepada kelompok 2 untuk kasus 2. Silakan untuk pengamatnya siapa. Oke. Baik Pak Suhada, untuk kasus 2 dari kelompok 2 yang akan berperan sebagai coach adalah Ibu Nurdiana Samosir, kemudian coachee dengan Ibu Asima, dan saya sendiri sebagai pengamat. Untuk kasus 2, kira-kira kasus seperti ini, seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat, dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut. Kecuali murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Mari kita dengarkan percakapan dari Coach Ibu Nurdiana dengan Asima. Waktu tepat kami silakan. Terima kasih. Halo Asima, bisa nggak nanti jam istirahat datang ke ruangan Ibu bentar? Bantu Ibu untuk membawa buku-buku kalian ini. Bisa Bu, iya Bu. Asima sayang, sini deh. Coba taruh bukunya di atas meja Ibu dulu. Asima, boleh nggak Ibu bertanya? Sepertinya akhir-akhir ini Ibu lihat kamu sering melamun. Ada masalah apa? Iya Bu, akhir-akhir ini saya memang
lagi kurang fokus belajar, Bu. Saya malas belajar. Karena, Bu, kalau kami sedang belajar matematika, guru matematika sering nyindir saya, Bu. Menyindir. Coba ceritakan lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa bisa berpikiran seperti itu? Ya, Bu, soalnya kan kalau di kelas Ibu itu, beliau selalu bilang kalau sama teman saya, sambil matanya tertuju sama saya ngerasa, Bu, kalau mata Ibu itu tertujunya sama saya. Ibu itu bilang gini, Bu, kalau les matematika itu kan sangat penting untuk latih pemahaman kita dalam mengerjakan soal. Jadi ya kalau nggak datang les matematika akan rugi karena nanti bisa-bisa nggak paham kayak mana ngerjain soal-soal matematika, Bu. Menurutmu gimana? Apa betul seperti itu? Iya sih, Bu. Kalau untuk pengerjaan soal matematika kan, Bu, memang harus banyak latihan, Bu. Jadi memang les itu penting sih, Bu. Terus kenapa kamu nggak ikut les? Iya, Bu. Soalnya saya merasa kalaupun saya datang nggak ada gunanya, Bu. Ibu itu kan kasih nilai sama saya selalu jelek, Bu. Nilai saya rendah-rendah semua. Mungkin Ibu itu nggak suka kali ya, Bu, sama saya. Jadi menurut kamu pembicaraan kita kali ini bertujuan untuk apa? Kalau menurut saya kan, Bu, saya pengen, Bu, Ibu bantu saya gimana caranya saya bisa dapat solusi untuk masalah saya, Bu. Gimana caranya biar Ibu guru matematika itu nggak nyindir-nyindir saya lagi, juga kasih nilai jelek sama saya, Bu. Saya kan malu, Bu. Oh, iya sih. Nah, kalau seperti itu, coba apa hambatan kamu yang menghalangi kamu nggak bisa ikut les? Kan, Bu, lesnya kan diadakan setiap hari dari lesnya diadakan jam 2 sampai jam 3:30 sore, Bu. Padahal pada jam itu saya ada les bahasa Inggris loh, Bu. Karena mama saya bilang kalau untuk les bahasa Inggris itu nggak boleh bolos. Katanya bahasa Inggris lebih penting, Bu, untuk masa depan, Bu. Oh, gitu. Jadi, menurut kamu apa? Apa prioritas utamamu dalam hal ini? Apakah les matematika atau bahasa Inggris? Kalau sama saya sih, Bu, kedua-duanya kan penting, Bu. Cuma saya masih bingung, Bu, belum bisa bagi waktu. Karena waktunya kan bentrok, Bu. Mungkin saya bisa membicarakannya dengan ibu itu supaya kalau bisa waktu untuk les matematikanya diundur pukul 15.30 supaya kamu ikut les. Gimana kira-kira? Salah ya? Lanjut, Bu. Percakapannya masih ibu. Mungkin, Bu, saya juga akan datang ketemu sama ibu itu. Saya akan kasih tahu sama ibu itu kalau saya dalam jam segitu ada les bahasa Inggris. Apa bisa, Bu, kalau untuk saya lesnya diundur entah jadi jam 4 sore gitu supaya saya bisa ikut les ibu itu. Dan juga, Bu, pada hari Jumat juga kan saya nggak ada les, Bu. Gimana kalau lesnya diadakan hari Jumat saja? Mungkin itu nanti saya akan bicarakan sama ibu itu, Bu. Nah, ide bagus itu. Nah, selanjutnya nanti apa yang akan kamu lakukan setelah membicarakannya dengan ibu itu? Ketika saya akan pergi menemui ibu itu, saya akan membicarakan juga tentang dugaan saya, Bu, dan juga kenapa nilai saya jelek. Juga saya akan kasih tahu ibu itu kalau saya sebenarnya pengen ikut les, Bu, cuman karena masalah waktu tadi loh, Bu. Oke, bagus. Memang harus seperti itu ya, sayang ya. Kita harus bisa untuk
bertanggung jawab dan menghadapi apa yang keputusan yang kita ambil. Nah, mudah-mudahan dengan ini nanti kamu bisa memanajemen waktumu dengan baik. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah mau mendengarkan apa yang saya pikirkan. Terima kasih buat semua arahannya, Bu. Sekarang saya Iya, jadi tahu Nah, apa yang harus saya lakukan, Bu, untuk masalah ini. Oke, Asima, kamu hebat, kamu pasti bisa untuk mengikuti les matematika dan juga les bahasa Inggris nantinya. Kamu pasti pintar. Iya, Bu, kalau gitu saya izin pamit ya, Bu. Saya habis ini saya akan langsung ketemu sama Ibu Guru Matematika untuk membicarakannya, Bu. Oke, Asima. Bye. Bye, Bu. Thank you, Bu. Ya, menurut pengamatan saya dengan coaching model Tirta, bahwa dalam percakapan tersebut sudah memenuhi persyaratan model Tirta. Karena apa? Karena sudah terdapat tujuan utama, di mana coach menanyakan tujuan dari bicaraan ini. Kemudian untuk identifikasi juga sudah ada, kemudian rencana aksi, serta tanggung jawab. Jadi menurut saya percakapan ini sudah memenuhi, Pak. Oke, kembali ke Pak Suhada. Terima kasih. Baik Pak Morris dan kawan-kawan, untuk kelompok 2, kasus yang kedua tentang seorang murid yang mengalami permasalahan dengan salah seorang gurunya ya, dan telah dibantu menyelesaikan atau mencari jalan keluar untuk anak tersebut, walaupun di sini mata pelajarannya diganti dari bahasa Inggris ke matematika ya, yang untuk kegiatan kali ini. Dan baik Bapak Ibu, kita lanjut saja ke kasus yang ketiga agar Bu Asima tidak tersiksa lagi. Mungkin ini untuk penampilan yang terakhir dari Bu Asima. Disilakan, mungkin sekarang yang jadi sesak napasnya adalah Ibu Nurdiana Samosir ya. Silakan Ibu Nurdiana untuk kasus 3. Ya, oke, untuk kasus 3 dari kelompok 2, saya akan bacakan dulu. Rekan Anda dalam kasus 3 ini yang menjadi coach adalah Ibu Asima dan menjadi coachingnya adalah Pak Morris. Sedangkan pengamat adalah saya sendiri, Nurdiana Samosir. Dan pada kasus ini, rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Silakan. Speakernya Pak Morris. Nggak dengar. Oke, sorry. Bu Asima lagi istirahat ya? Lagi tidak ada kegiatan kan? Boleh dong saya ajak ngobrol, Bu? Boleh, Pak. Ada yang mau Bapak ngobrolin sama saya? Silakan, Pak. Iya, Bu. Tadi saya kan dipanggil Pak Kepsek. Katanya beliau menerima laporan dari pengawas yang pernah supervisi kelas saya, Bu. Katanya pengawas merasa keberatan karena saya ngajarnya nggak pakai buku teks, Bu. Emang Pak Morris pakai sumber belajar apa? Juga kenapa nggak pakai buku Pak Morris? Saya pakai sumber yang lain, Bu.
saya langsung dari Google, baik materinya maupun soalnya, karena saya pikir itu lebih gampang, simple, gitu. Oh, gitu ya Pak. Iya. Bapak kasih tahu nggak kalau hal itu sama pengawas? Terus Bapak pengawas bilang apa sama Bapak? Ya, beliau sepertinya tersinggung, Bu, dan mengingatkan saya supaya harus pakai teks. Jadi kalau Bapak itu bilang harus pakai buku teks ya Pak. Iya. Kalau menurut Pak Morris sendiri, cara Pak Morris menyampaikan hal tersebut kepada Bapak pengawas itu sudah benar nggak Pak? Ya, menurut saya benar, Bu, karena meskipun saya menggunakan sumber lain, saya tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku, Bu. Gitu Pak. Tapi menurut Bapak, Iya. kenapa Bapak pengawasnya bisa sampai tersinggung? Atau Pak Morris coba ingat deh, apa yang buat Bapak itu sebenarnya tersinggung? Kalau menurut saya, Bu, buku teks itu penting memang, ya kan, digunakan karena merupakan bahan ajar yang konvensional dan mampu memberikan kontribusi memang dan peranan yang baik pada pembelajaran, gitu. Gitu Pak ya. Pak Morris, Bapak dari diskusi kita atau bincang-bincang kita, apa sebenarnya yang Bapak inginkan Pak? Itu saya mau minta maaf, tapi bingung Bu bagaimana caranya. Saya ingin supaya Pak pengawas itu memaafkan saya, tapi beliau juga harus menerima bahwa kita pun boleh menggunakan sumber lain selain buku teks. Itu maksudku, Bu. Gitu ya Pak. Jadi Iya. Bapak cuma ingin minta maaf sama pengawas. Terus Pak, kira-kira nih ya, kalau Bapak mau minta maaf sama pengawas itu, Bapak pergi sendiri atau Bapak minta bantuan sama entah siapa gitu Pak? Kalau rencana aku Bu mau minta bantuan sama Pak Kepsek Bu, karena kan beliau itu lebih dekat lah sama pengawas dan Bapak itu sudah tahu juga masalahnya. Terus Pak Morris nanti bilang apa sama Bapak Kepala Sekolah? Saya akan menjelaskan kronologis kejadiannya pada saat pengawas supervisi ke kelas saya. Saya mohon Pak Kepala Sekolah menyampaikan permohonan maaf saya pada Pak pengawas itu. Dan saya menyadari kekeliruan saya tentang pentingnya menggunakan buku teks itu. Kalau itu saya setuju sama Pak Morris. Karena kan memang apapun ceritanya Bapak pengawas kan secara struktural berada dalam lini pengawas yang mengawasi kasarnya pekerjaan kita sebagai guru. Nah, kira-kira kapan Pak Morris ketemu sama Bapak Kepsek dan juga minta bantuan Bapak itu? Karena lebih cepat, lebih baik loh Pak. Iya Bu, secepatnya. Nanti kalau jam pelajaran saya sudah selesai, saya akan langsung menghadap Kepsek. Good. Keren tuh Pak, bagus itu. Iya, Sukses ya Pak Morris. Nanti kalau sudah masalahnya clear, kasih tahu sama saya Pak, karena saya kepo juga loh Pak. Oh iya Bu ya, oke berarti kita kasih tahu Bu ya. Makasih Bu ya. Oke Pak, permisi Bu ya. sama-sama. Oke, demikian peran dari Ibu Asima dan Pak Morris dalam memerankan kasus 3. Dari pengamatan saya, identifikasi sudah terlihat dari di saat coach menanyakan apa masalah yang Bapak rasakan, kemudian tujuannya yang ingin dicapai sudah terjawab dari pertanyaan coach yang menyatakan sekarang hal apa yang Bapak inginkan, kemudian rencana aksinya juga sudah ada dan tanggung jawabnya juga sudah ada. Demikian hasil pengamatan saya untuk kasus 3 dari kelompok 2. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nurdiana yang sudah memandu jalannya diskusi untuk kasus yang ketiga kelompok 2. Dan dengan berakhirnya kasus 3 ini, berakhirlah rasa tersiksa Bu Asima untuk mengeluarkan suaranya yang tidak pernah berhenti 1,5 jam ya, untuk mensukseskan kelompok 2 dan Bu Asima pahlawan untuk kelompok 2 ya, karena
membantu sekali terhadap berjalannya penampilan dari kelompok 2.